Ya, selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita masuk pada pertemuan yang keempat. Kita masih membahas cara membuat grafik. Nah, tapi sebelum masuk ke cara membuat grafik, Ibu akan memberikan soal dulu mengenai materi menyederhanakan bentuk eksponen menggunakan sifat-sifat eksponen. Tolong soal ini dikerjakan ya. Nah, silahkan dikerjakan. Nanti dikirim ke Google Classroom nanti dengan tugas nanti yang ini nanti ada tugas lagi tambahannya selain dua inilah. Ini nanti dikerjakan, silakan. Oke, disederhanakan bentuknya tolong nanti menggunakan cara, jangan langsung dijawab. Saya minta nanti ada caranya diuraikan ya, supaya bagaimana mendapatkan hasilnya. Oke, setelah ini saya masuk langsung ke menggambar grafik fungsi eksponensial. Nah, sebelum saya menjelaskan materi yang soal yang kemarin saya berikan kepada kalian, karena masih ada beberapa lagi yang masih belum paham cara menentukan asimtot. Kebanyakan yang itu ya. Kemudian ada yang saya suruh tugasnya membuat tabelnya, kemudian membuat caranya, kemudian grafik yang dibuat hanya pertanyaannya saja. Pertanyaannya saja yang dituliskan di situ, tapi tidak ada tabel, cara, dan grafik. Saya mintakan ada tabel, ada cara, ada grafik, dan juga menjawab pertanyaan, supaya nanti kenapa saya suruh kalian menulis kembali ulang, supaya kalian bisa tahu, oh begini caranya. Jadi ada catatan juga untuk kalian. Oke, baik, langsung lah biar cepat. Saya akan menjelaskan dulu. Ini ada tambahan contoh soal tentang gambar grafik fungsi eksponensial. Nah, contoh yang ketiga ini saya ambil 2 dipangkatkan X ditambah 1. Tambah satunya di bawah sini ya. Kemarin kan pangkatnya semua nih, tidak ada bentuk soal seperti ini. Oke, langkah pertama adalah kita harus membuat tabelnya dulu untuk mencari nilai Y-nya. Ini mohon maaf, ini saya langsung menguraikan di sini nilai Y-nya karena biar mempercepat waktu supaya tidak terlalu lama. Oke, jadi nilai X-nya kita tentukan dulu, yaitu dari min 3 sampai 3. Boleh lebih ya, boleh ambil dari min 5, tapi menurut saya kalian cukup hanya mengambil dari min 3 sampai 3 saja. Karena ini sudah cukup jelas. Kalau nilai X kita ambil ini, gambarnya sudah cukup jelas. Jadi tidak usah dilebihkan, karena nanti takut kebanyakan yang kalian cari. Jadi cukup sampai dari min 3 sampai 3. Jangan kurang dari itu. Kemudian untuk mencari nilai Y-nya ini ada caranya. Nah, ini kalau kita mau mencari fx kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Fx itu sama saja dengan Y. Berarti kita mau mencari fx ya, mencari Y-nya juga nilainya. Nah, yang pertama kita masukkan nilai min 3. Min 3 ini kita masukkan ke 2 pangkat X. Kita ganti X-nya dengan 3. Nah, ini masih menggunakan sifat-sifat eksponen. Makanya kemarin saya jelaskan sifat-sifat eksponen, karena ini banyak nanti larinya ke sifat-sifat eksponen. Jadi 2 pangkat min 3 tambah 1. 2 pangkat min 3 ini masih ingat sifatnya? Ya, sifat yang A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, berarti 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Jadi berubah jadi pangkat positif di sini. Nah, 1 per 2 pangkat 3 berapa? 1 per 8. Nah, 2 pangkat 3 itu, nah hati-hati di sini ya. Saya masih melihat ada yang mengalihkan 2 pangkat 3, 2-nya kali 3. Sama dengan 6, salah. Yang benar itu adalah 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 dikalikan sebanyak pangkatnya yaitu 3. Berarti 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali, bukan 2 kali 3 ya, tapi 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8. Hati-hati di situ. Oke, hasilnya adalah 1/8 tambah 1. Nah, ini penyebutnya kan tidak sama nih. Yang ini 8 penyebutnya, yang ini 1. Bagaimana cara menyamakannya? Nah, 1/8-nya kita tulis dulu. Kemudian 8/8-nya diperoleh dari mana? 8 ini kita kalikan gini ya. 8 ini kita kalikan dengan 1. 8 kali 1 8. Langsung aja kita buat penyebutnya per 8.
Oke, sudah sama kan penyebutnya kan? Ya, itu cara cepatnya ya. Oke, ini kalau sudah penyebutnya sama, berarti pembilangnya tinggal kita jumlahkan. 1 tambah 8 hasilnya adalah 9. Yang penyebutnya tidak usah kita jumlahkan. Kita tulis per 8 tetap hasilnya. Nah, ini kita dapatkan nilai Y-nya itu adalah 9 per 8. Kemudian yang min 2. Kita ganti X-nya dengan min 2 ya. Berarti 2 pangkat min 2 ditambah 1. Berarti 1 per 2 pangkat 2 tambah 1. Itu adalah hasilnya 1 per 4 tambah 1. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Sama seperti tadi. 4-nya ini kita kalikan dengan 1 ya. 4 kali 1, 4 per 4. Langsung kita buat. Per 4. Kenapa 4 per 4, Bu? 4 per 4. 4 bagi 4 kan nilainya 1. Oke, yang penting kita samakan penyebutnya ini ya. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 1 tambah 4, 5 per 4. Kemudian yang min 1 lagi. X-nya kita ganti dengan min 1. Berarti 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kan nilainya 2. Sama juga caranya tadi. 2 dikali 1, 2 per 2. Nah, ini sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 1 tambah 2 hasilnya 3. Selanjutnya 0 X-nya. Kita ganti X-nya 0 di sini. Nah, ingat ini masih sifat eksponen kan? Iya, masih ingat 2 pangkat 0 nilainya adalah 1. 1 kita jumlahkan dengan 1. 1 tambah 1 hasilnya 2. Oke. Kemudian X-nya kita gunakan 1. Ini kita ganti jadi 1 ya. Berarti 2 pangkat 1 kan 2. 2 tambah 1 hasilnya 3. Kemudian 2. X-nya kita ganti dengan 2. 2 pangkat 2 nilainya adalah 4. 4 tambah 1 sama dengan 5. Oke, lanjut lagi. Kita ganti X-nya 3 ya. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Kita tambahkan dengan 1 berarti 8 tambah 1 hasilnya adalah 9. Sehingga dari hasil ini nanti kita masukkan min 3 9 per 8. Kemudian min 2 5 per 4. Min 1 nilainya adalah 3 per 2. 0 nilainya tadi adalah Y-nya 2. 1 ini nilai Y-nya adalah 3. X-nya 2 nilai Y-nya 5. X-nya 3 nilai Y-nya adalah 9. Jadi hasil yang ini kita masukkan ke yang ini kita masukkan ke yang Y-nya. Oke, kalau sudah tinggal kita kalau sudah bentuknya seperti ini ya, kelihatan nggak? Kalau sudah bentuknya seperti ini kita buat, tinggal kita perhatikan tabelnya. Tabel yang mana kita perhatikan? Yang X, Y-nya. X-nya dengan Y-nya. Kita masukkan nilainya ke grafik yang ada di sini gambarnya. Oke. Nah, dari hasil yang ini saya masukkan nilai X, Y-nya. Nah, perlu diperhatikan ya untuk menggambar ini min 3 sama 9 per 8. Kemarin saya sudah jelaskan kalau dia bentuknya pecahan, ini ubah saja ke desimal supaya mempermudah gambar. Jadi yang ini 9 per 8 ya, 9 per 8. Ini hasilnya adalah 1,125. 1,125. Kemudian 5 per 4. 5 per 4 ini adalah hasilnya 1,25. 1,25. Kemudian 3 per 2 itu adalah hasilnya 1,5. Nah, jadi yang pecahan yang ini yang nilai yang Y-nya itu ya, saya buat jadi desimal untuk mempermudah kita nanti menggambar di sini. Oke, di sini. Nah, jadi min 3, X-nya kan min 3. Y-nya adalah 1,125. Itu bisa kita bulatkan ya jadi 1,1 yang ini kita bulatkan. Jadi 1,1. Kita masukkan ke grafik sini. X-nya min 3 ya. X-nya min 3. Y-nya 1,125.
Y-nya berarti di atas ini ya, di atas 1 ya, 1,1. Oke, ini titiknya. Kemudian kita gambar lagi yang titik koordinat min 2 dan 5/4. 5/4 tadi 1,25. Atau kita bulatkan jadi 1,3 atau 1,2 ya nilainya ya. Berarti di sini nilainya adalah X-nya min 2, Y-nya adalah 1,25. Oke, kita lanjut lagi. Min 1,3/2. 3/2 tadi 1,5. 1,5 berarti antara 1 dengan 2 kan nilainya. Nah, kita buat di sini. X-nya tadi min 1, Y-nya 3/2. Kemudian titik koordinat 0, 2. X-nya 0, Y-nya berapa? 2. Berarti di sini titik koordinatnya. Kemudian X-nya 1, 3 ya. 1, 3. X-nya 1, Y-nya 3. Oke, yang tadi 2 lagi ya. X-nya 2, ini X-nya, garis X-nya 2. Y-nya ke atas ya. Y-nya berapa? 5. Berarti di sini titik koordinatnya. Kemudian X-nya 3. X-nya 3, Y-nya berapa? 9. Oke. Setelah kita dapatkan titik-titik koordinat ini, kemudian kita gabung. Kita tarik garis dari sini ya, maksudnya kita tarik dari sisi garis ini, kita gambar. Nah, nanti hasilnya akan diperoleh sama seperti di buku yang saya buat ini. Hasilnya garis melengkung seperti setengah parabola gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Saya perjelas lagi ya. Nah, ini adalah grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x ditambah 1. Nah, muncullah pertanyaan, tentukan titik potong dari fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x tambah 1. Titik potongnya di mana? Titik potongnya, kalau titik potong itu biasanya dia berada di antara garis memotong sumbu Y atau memotong sumbu X. Nah, kalau dia ada di sumbu ini berarti itu titik potongnya. Nah, titik potongnya di sini ada di 0,2. Berarti titik potongnya 0,2. Ini titik potongnya. Nah, cara mudahnya seperti ini ya. Pokoknya kalau kita lihat ada 0, berapa gitu. 0, berapa atau 1,0, 0,1, 0,2, pokoknya yang ada nolnya atau 0,0 itu adalah titik potong. Ini cara mudah kalian ya. Kalau kebingungan lihat aja di tabel. Kalau yang ada nolnya berarti itu adalah titik potongnya. Nah, kayak gini kan. Yang lainnya kan nggak ada nol kan. Nah, berarti ini titik potongnya. Itu cara mudahnya. Kalau dari gambar yang ini titik potongnya. Dia memotong sumbu Y ini. Memotong sumbu Y di titik koordinat 0, 2. Nih, titik potongnya. Kemudian, apakah grafik menyentuh dan memotong garis Y sama dengan 1? Nah, ini mohon maaf saya coret ya. Nah, apakah grafik menyentuh dan memotong garis Y sama dengan 1? Saya ambil penggaris. Ini kita garis ya. Garis Y sama dengan 1 ya. Nah, yang ini di sini. Nah, coba kalau kalian perhatikan, dia memotong nggak garis Y sama dengan 1? Ini saya gariskan ya. Nah, saya gariskan seperti ini. Saya pakai garis penggaris saja. Nah, apakah dia memotong? Tidak. Dia hanya menyentuhnya saja. Berarti tidak ya jawabannya. Jawabannya adalah tidak. Dia tidak menyentuh atau memotong garis Y sama dengan 1 ini. Nah, kalau diperhatikan ya. Nah, jadi asintot fungsi dari 2x tambah 1 itu adalah berapa? Asintotnya adalah Y sama dengan 1. Sudah saya jelaskan kemarin, pengertian dari asintot adalah garis, dia berupa garis yang didekati oleh grafik fungsi tetapi tidak sampai berpotongan atau menyentuh grafik tersebut. Nah, sehingga yang merupakan asintotnya itu adalah Y sama dengan 1. Bu, kenapa Bu? Enggak yang ini. Nah, sumbu X yang mendekati ya. Kalau ini kan masih jauh nih.
masih jauh, dia tidak mendekati. Makanya sumbu X bukan asimptotnya. Kenapa nggak yang ini Bu, yang 0,5? Enggak, ini kan jauh. Yang paling terdekat mana? Yang paling terdekat adalah 1 ini. Oke. Jadi seperti itu ya, asimptot adalah garis yang didekati oleh grafik posisi tapi tidak sampai berpotongan atau menyentuh grafik tersebut. Nah, silahkan perhatikan. Oke, kemonotonannya apa? Kemonotonannya itu naik atau turun. Kita perhatikan, boleh dari tabel. Cara yang pertama kita lihat dari tabel ya. Kalau dari tabel, kita hanya melihat nilainya saja. Kalau kita perhatikan nilainya dari yang kecil ke besar. Jadi ada peningkatan kan? Berarti dia monoton naik di sini. Monoton naik. Oke. Jadi seperti ini ya jawabannya. Nah, ini yang saya minta kemarin. Jadi harus digambar satu-satu dulu. Boleh gambarnya langsung 2 di sini grafik nggak apa-apa. Tapi untuk pertanyaannya dipisah, dijelaskan. Kalau 2 pangkat X plus 1 berapa titik potongnya? Terus 2 pangkat X plus 1 apakah menyentuh nggak garis Y sama dengan 1? Kemudian asimptotnya apa? Sebenarnya yang perlu saya ambil nanti ini poin 1, 3 sama 4 yang ditanyakan ya, titik potong, asimptotnya sama kemonotonannya. Oke, dari hasil yang ini bisa dipahami. Ya. Oke. Baik, nanti saya akan lanjutkan video yang kedua.